Salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya, Ruki Gun Arianto Temusu, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kita harus pahami dulu tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ini semua diartikan bahwa pembelajaran itu mendukung semua murid yang ada di kelas. Artinya mendukung di sini adalah mendukung semua murid di kelas kita, dan kita harus paham bahwa murid yang ada dalam kelas kita adalah unik, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, dan kebiasaan, bahkan pola pikir dan lain-lain. Disinilah usaha guru diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di dalam kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Di antaranya adalah memahami tujuan pembelajaran. Yang berikut yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Ada 3 kebutuhan belajar murid yang harus dipahami guru, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid ini adalah guru harus melakukan asesmen awal dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Hal ini dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik pada saat pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, minat murid. Minat murid adalah bagian penting dalam pembelajaran berdiferensiasi, karena berdasarkan minat ini guru dapat menentukan strategi seperti apa dan sangat berpengaruh pada keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid ini sangat bergantung dan sangat erat kaitannya dengan lingkungan, kemudian budaya, kemudian gaya belajar, seterusnya berpengaruh erat kaitannya dengan kecerdasan murid itu sendiri. Setelah itu, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Yang harus dilakukan adalah mengamati perilaku murid, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, melakukan refleksi. Yang keempat, berkomunikasi dengan guru sebelumnya mengenai peserta didik yang akan kita bina. Kemudian yang berikut, membaca rapor di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, melihat penilaian formatif dan diagnostik. Selanjutnya, strategi apa yang dilakukan untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Yang pertama itu adalah diferensiasi konten.
Diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Itu mengenai diferensiasi konten. Strategi yang berikut adalah diferensiasi proses. Kegiatan ini memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Yang berikut, apakah modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi ini ada kaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya tentu saja ada. Modul-modul sebelumnya, misalnya seperti modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, kaitannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, dan dengan demikian seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun mereka agar bisa belajar dengan penuh kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Pada saat pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian yang dapat saya paparkan, semoga menginspirasi. Sekian dan terima kasih.